Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Eta Iklimatur Rahma dari Pendidikan Dokter kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang telah saya tulis. Judulnya adalah pengaruh pertumbuhan human papillomavirus atau HPV terhadap munculnya kanker mulut rahim pada wanita. Yang dimaksud sebagai pertumbuhan di sini adalah infeksi. Kemudian yang disebut sebagai mulut rahim, mungkin bingung ya apa itu mulut rahim. Nah, mulut rahim ini adalah serviks. Untuk abstraknya, tujuan dari pembuatan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaruh HPV terhadap munculnya kanker leher rahim. Kemudian tipe-tipe HPV dan mekanismenya seperti apa. Untuk metode penelitian digunakan adalah metode kualitatif menggunakan data sekunder. Dan hasilnya adalah pengaruh dari HPV terhadap munculnya kanker leher rahim. Diketahuinya tipe-tipe HPV yang dapat menyebabkan kanker leher rahim dan bagaimana mekanisme sehingga dapat terciptanya penyakit kanker leher rahim dikarenakan infeksi dari human papillomavirus ini. Kata kuncinya saya memilih 5 kata, yakni HPV, kanker, leher rahim atau serviks, tipe, dan mekanisme. Kita balik ke bab pendahuluan. Bab pendahuluan di sini saya menggunakan bahasa kiasan, yakni wanita adalah tiang negara. Wanita adalah tiang negara. Berarti hari ini menunjukkan bahwa wanita adalah sesuatu wanita berada pada tiap aspek kehidupan karena negara tidak hanya satu aspek tapi banyak aspek dan wanita dibalikan sebagai tiang, berarti tiang ini merupakan patokan tonggak sehingga dia memiliki peran yang sangat penting. Namun di balik peran pentingnya ternyata wanita rentan terhadap penyakit. Banyak penyakit-penyakit yang biasanya dialami oleh wanita tapi tidak dialami oleh pria seperti kanker serviks atau kanker leher rahim. Nah, persentase wanita yang terkena kanker menunjukkan angka 2,9%, sedangkan laki-laki hanya sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan persentase yang berbeda ya, maksudnya jauhnya sebesar 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa wanita memang lebih rentan terhadap penyakit daripada laki-laki. Kemudian di Indonesia ternyata jumlah penderita kanker masih tinggi. Indonesia merupakan berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia sendiri, di Indonesia menduduki urutan ke-23. Hal ini merupakan sesuatu yang wow, sehingga maksudnya ketika Indonesia berada pada posisi tersebut menunjukkan bahwa orang di Indonesia yang terkena kanker itu masih tinggi, masih besar, sehingga diperlukan penapisan, diperlukan pengobatan, diperlukan pengetahuan mengapa kanker tersebut dapat terjadi, seperti itu. Kanker mulut rahim sendiri adalah kanker terbanyak kelima pada wanita seluruh dunia dan merupakan pembunuh kedua setelah kanker payudara di Indonesia. Penyakit ini banyak terjadi di daerah Amerika Latin, Afrika, dan negara-negara berkembang di kawasan Asia, ya termasuk Indonesia. Dan terdapat insiden yang lebih tinggi pada wanita-wanita Suriname keturunan Jawa. Jika kita lihat, keturunan Jawa ini memiliki tingkat kejadian lebih tinggi daripada keturunan yang lainnya, misalkan keturunan Padang atau keturunan Sunda, seperti itu. Kemudian menanggapi dari gambaran di atas, maka muncul pertanyaannya, yakni apakah ada pengaruh antara infeksi HPV dengan munculnya kanker leher rahim? Kemudian jika bisa, tipe virus HPV
Apa sajakah yang dapat menyebabkan kanker leher rahim? Karena kita tahu HPV ini tidak hanya menyebabkan kanker leher rahim, yang terkenal malah adalah kutil atau warts seperti itu. Kemudian bagaimana mekanismenya sehingga bisa memunculkan kanker leher rahim terhadap manusia? Nah, tujuan dari karya ilmiah ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas, terutama golongan wanita. Kenapa golongan wanita? Karena dengan mengetahui bagaimana pengaruhnya, tipe apa saja, kemudian bagaimana mekanismenya, maka mereka dapat melakukan penapisan terhadap HPV ini sehingga diharapkan angka kejadian dari kanker serviks ini menurun. Kita beralih ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis dan meringkas poin-poin penting, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitik. Nah, di dalam data ini terdapat angka maupun grafik. Sumber data yang kami gunakan adalah sumber data penelitian dan dasar teori yang valid. Yang diambil adalah sumber data sekunder. Nah, sumber data penelitian dan dasar teori yang valid ini diambil dari mana? Dari jurnal penelitian berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris yang telah dipilih yang relevan dengan topik yang diangkat. Nah, untuk langkah-langkahnya yang dapat diambil adalah menentukan data dan teori, kemudian mencari jurnal, kemudian ketika sudah ditemukan, maka kita bisa membandingkan karena ada beberapa jurnal seperti itu. Kemudian jika sudah dibandingkan, kita rangkum. Setelah dirangkum, dipadukan. Apakah sesuai, mana yang kira-kira akan dipakai. Kemudian yang terakhir kita akan menyimpulkan hasil penelitian. Kemudian menuliskannya di dalam artikel ilmiah. Kita beralih ke tinjauan pustaka. Di sini saya menggunakan yang pertama adalah pengertian kanker leher rahim. Mengapa saya memilih kanker leher rahim yang pertama? Karena kanker leher rahim ini merupakan tema mayor saya, tema yang lebih luas seperti itu. Kanker leher rahim ini disebut juga dengan kanker serviks. Nah, kanker serviks ini adalah suatu pertumbuhan yang tidak terkontrol dari sel-sel yang ada di daerah tersebut. Nah, daerahnya di mana? Daerahnya di antara liang senggama atau vagina dan rahim atau uterus. Nah, di Indonesia ini hanya sedikit sekali yang bisa melakukan penapisan kanker, hanya sekitar 5%. Bagaimana melakukannya? Melakukannya biasanya dengan dilakukan tes pap smear. Nah, untuk gejalanya sendiri, kanker leher rahim, kanker mulut rahim ini merupakan kanker tanpa gejala atau asimptomatik, kecuali jika sudah masuk kondisi yang kronis, sudah lama, maka akan muncul gejala-gejalanya. Ada beberapa faktor risiko yang dimiliki oleh kanker leher rahim ini. Contohnya adalah partner seksual yang banyak, berganti-ganti pasangan, kemudian memulai hubungan seksual pada usia yang masih muda, kemudian hamil di usia muda, jumlah kehamilan yang tinggi, kemudian hubungan seksual yang terlalu sering dilakukan, imunosupresi, merokok, dan kontrasepsi hormonal. Jumlah kehamilan ini, jika jumlah kehamilannya tinggi, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker leher rahim. Kenapa? Karena jika terjadi kehamilan, maka akan terjadi kelahiran. Jika terjadi kelahiran, maka bisa terjadi gesekan di antara janin dan serviks ini sehingga menimbulkan lesi. Nah, lesinya ini yang memiliki resiko yang tinggi terhadap infeksi terhadap HPV sehingga meningkatkan resiko terhadap munculnya kanker serviks. Secara histopatologi, kanker serviks ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang paling banyak dijumpai adalah karsinoma sel squamosa. Karsinoma sel squamosa ini menduduki 85%, sedangkan peringkat kedua diduduki oleh adenokarsinoma
Adenokarsinoma ini hanya sekitar 10%. Sedangkan sisanya adalah jenis kanker yang lain seperti adenosquamous, clear cell, small cell, verrucous, dan lain-lain. Kemudian kita beralih ke pengertian human papillomavirus. Human papillomavirus merupakan virus yang memiliki untai ganda DNA atau double strain DNA virus dan merupakan sel yang memiliki ukuran kecil sekali. HPV ini paling sering jumpai pada PMS atau penyakit menular seksual seperti itu. Kemudian ada sekitar 130 tipe HPV yang telah diidentifikasi. Nah, 130 tipe ini ternyata dibagi menjadi dua, ada yang bersifat kutaneotropik dan ada yang bersifat mukosatropik. Nah, kutaneotropik ini dia akan menyerang kutan. Kutan adalah kulit. Nah, ini yang dapat menyebabkan HPV, tipe HPV yang dapat menyebabkan kutil, kemudian sisanya atau yang mukosotropik dapat menginfeksi membran mukosa manusia. Mukosanya seperti mukosa oral, esofagus, laring, trakea, genital. Tapi uniknya HPV ini tidak pernah menginfeksi mukosa saluran cerna. Nah, golongan mukosotropik ini memiliki 40 tipe. 40 tipe ini yang biasanya menyebabkan infeksi anogenital pada wanita dan pria. Dan infeksi ini bisa berakibat pada munculnya lesi yang meningkatkan resiko terhadap adanya kanker serviks. Kemudian manifestasi klinis bergantung pada tipe virus, karena tadi ada yang mukosotropik, ada yang kutaneotropik. Jadi bergantung pada tipe virus. Seperti itu. Jika yang mukosatropik yang telah berkembang menjadi kanker serviks, maka gejala klinisnya ketika sudah stadium akhir adalah pendarahan vagina yang tidak normal, yaitu pendarahan ketika berhubungan seksual, kemudian pasca menopause, kemudian di luar siklus haid. Karena ketika siklus haid, maka darah yang keluar adalah darah yang normal, seperti itu. Kemudian bisa juga adanya vaginal discharge dan nyeri pada pinggul. Virus ini ditularkan melalui hubungan seksual, baik oral seks, anal seks, hand seks, seperti itu. Kemudian bisa juga ditularkan melalui transmisi vertikal antara ibu ke janinnya. Namun sangat jarang terjadi. Yang sering adalah melalui hubungan seksual. Virus ini memiliki masa inkubasi 3-4 bulan. Ada yang bervariasi dari 1 bulan hingga 2 tahun, seperti itu. Dan ternyata HPV ini tidak bisa disembuhkan. Jika individu telah terinfeksi, maka dia akan selalu membawa. Dia tidak akan pernah bisa sembuh. HPV tersebut tidak pernah hilang dari tubuhnya. Kita lanjut ke bagian lain, yakni hasil dan pembahasan. Berhubung tadi pertanyaannya ada 3, maka hasil dan pembahasannya pun juga ada 3 subbab yang 3 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengaruh infeksi human papillomavirus terhadap munculnya kanker leher rahim. Apakah ada? Nah, jawabannya adalah human papillomavirus adalah faktor risiko utama untuk kanker serviks. Berarti hal ini menunjukkan bahwa tanpa HPV, maka faktor risiko yang lain tidak akan bekerja, seperti itu. Dan ternyata DNA HPV ini terdeteksi pada 90% penderita kanker serviks. Jadi misalkan ada 100 orang, kemudian 90 orangnya itu 100 orang yang terkena kanker serviks, 90 orang menunjukkan positif DNA HPV. Kemudian dan dari 90 orang ini 70%-nya merupakan HPV tipe 16 dan tipe 18. Ada pula penelitian lain yang menunjukkan bahwa HPV ini memiliki pertimbangan agen penyebab yang sangat tinggi di antara 95 sampai 99. Itu hampir 100% ya.
Sehingga karena seperti itu, maka HPV ini memenuhi syarat sebagai necessary cause. Apa itu necessary cause? Necessary cause itu adalah sesuatu yang jika tanpa dirinya, maka tidak akan ada penyakit tersebut. Dan jika dia ada, maka otomatis penyakit tersebut pasti ada. Seperti itu. Nah, salah satu untuk mendeteksinya adalah dengan menggunakan PCR atau polychain reaction. Metode ini menggunakan prinsip DNA. Jadi PCR ini dia mencari DNA dari virus human papilloma tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tipe HPV yang menyebabkan kanker leher rahim. Seperti yang tadi telah dijelaskan, ada banyak tipe. Ada 40 yang menyebabkan infeksi anogenital. Nah, ternyata dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang memiliki faktor resiko sangat tinggi, ada yang memiliki faktor resiko tinggi, dan ada yang memiliki faktor resiko rendah. Yang memiliki faktor resiko sangat tinggi ada 15 tipe. Saya sebutkan beberapa saja, yakni tipe 16, 18, 35, 45. Kemudian ada yang beresiko tinggi, hanya 3, yakni 26, tipe 26, tipe 53, dan tipe 66. Dan 12 diantaranya memiliki faktor resiko yang rendah, yakni HPV tipe 6, 40, dan 45. Saya sebutkan beberapa saja. Kemudian dari data yang disampaikan di sini, ini merupakan data yang saya ambil dari suatu penelitian, ditemukan bahwa tipe HPV yang paling banyak dijumpai adalah tipe HPV 16. HPV 16 yang pertama, kemudian HPV 18 yang kedua, dan HPV 33 dan HPV 45 yang keempat. Dan ternyata tipe-tipe HPV ini merupakan tipe HPV dengan golongan resiko yang sangat tinggi. Kemudian kita beralih pada mekanisme munculnya kanker leher rahim akibat infeksi HPV. Dibagi menjadi dua, yakni patologinya dan patofisiologi. Untuk patologi, perkembangan kanker invasif ini terjadi lesi neoplastik. Seperti yang tadi saya jelaskan, lesi neoplastik. Karena gesekan antara rahim, antara mulut rahim, antara leher rahim dengan bayi, nah itu juga bisa menjadi faktor resiko. Nah, ini munculnya karena terjadinya lesi neoplastik pada lapisan epitel serviks. Kemudian muncul neoplasia intraepitel serviks. Kemudian dia berkembang menjadi karsinoma in situ. Kemudian dia baru akan sebelumnya dia tidak menembus membran basalis. Tapi kemudian setelah karsinoma in situ kemudian berlanjut, maka dia akan menembus membran basalis dan menjadi karsinoma invasif. Seperti itu. Kemudian pada patofisiologinya, di sini saya akan menjelaskan tentang onkoprotein yang diproduksi oleh HPV. Nah, HPV ini memproduksi onkoprotein berupa onkoprotein E6 dan E7. Nah, E6 dan E7 ini akan mempengaruhi fungsi tumor supresor. Di sini merupakan saya menggunakan contohnya yaitu protein P53 dan protein retinoblastoma yaitu PRB. Kedua protein ini fungsinya adalah untuk melakukan apoptosis sel. Namun karena adanya onkoprotein E6 dan E7, maka peristiwa tersebut dihambat sehingga gagal untuk melakukan apoptosis sel dan akhirnya terbentuklah sel tumor atau sel kanker seperti itu. Dan terakhir adalah penutup. Penutupnya berdasarkan data di atas, saya menyimpulkan, saya meringkas bahwa HPV merupakan faktor utama penyebab dari munculnya kanker leher rahim.
Tanpa HPV, maka tidak akan muncul kanker leher rahim pada wanita. Tipe-tipe HPV yang dapat menyebabkan kanker leher rahim ada beberapa penggolongannya. Ada dengan resiko yang sangat tinggi seperti tipe 16 dan 18. Kemudian tipe resiko yang tinggi seperti tipe 26 dan 53, dan ada pula resiko rendah seperti tipe 6 dan tipe 11. Untuk mekanisme munculnya kanker leher rahim yang karena disebabkan oleh infeksi HPV ada dua jenis, yaitu patogenesis dan patofisiologis. Patogenesis ini dikarenakan munculnya lesi neoplastik, sedangkan patofisiologis dikarenakan adanya onkoprotein E6 dan E7 yang disekresikan oleh HPV tersebut. Diharapkan karya ilmiah ini memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat umum dan pada wanita pada khususnya. Karena dengan mengetahui informasi yang ada di sini, diharapkan dapat melakukan pencegahan sehingga menurunkan angka kejadian terjadinya kanker serviks di Indonesia. Dan ke depannya diharapkan pada karya-karya ilmiah yang akan datang untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada dalam karya ilmiah ini. Selain itu, pada karya ilmiah yang akan datang disarankan untuk menyempurnakan hal-hal yang belum tersampaikan pada karya ilmiah ini. Kemudian untuk daftar pustaka, di sini saya menggunakan tipe Vancouver. Ada beberapa daftar pustaka, banyak. Ya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.